Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam 10 Minutes with God pada hari ini. Saya percaya kalau kita masih bisa bertemu, kalau kita masih bisa menonton tayangan ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari kita bersama dengan Tuhan, untuk menikmati saat ini bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari ambil waktu sejenak, kita menenangkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita waktu kita mendengarkan, kita dikuatkan, kita diberkati, dan kita beroleh sukacita daripadanya. Karena itu, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh bertemu, kami masih boleh melihat tayangan ini, itu kami percaya semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengambil waktu sejenak, beberapa waktu ke depan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan menenangkan hati kami waktu kami dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, kebenaran firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh jatuh di dalam tanah hati kami yang subur. Kami boleh sungguh-sungguh mendengar, menikmati firman Tuhan atas kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang membuat kami boleh lebih lagi bersuka cita menikmati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saya ingin mengambil renungan firman Tuhan dari perikop ini tentang hal kekhawatiran. Saya mengingat perikop ini pada waktu tadi pagi saya dengar sebuah pujian yang sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita nyanyikan, pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Di dalam pujian, di dalam lagu penyembahan itu, lirik di refnya itu berkata, aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan-Mu. Waktu saya dengar pujian ini dilantunkan, waktu saya mendengarkan pujian ini dinyanyikan, saya ingat perikop ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingat perikop tentang hal kekhawatiran ini.
Berapa banyak orang yang khawatir akan dirinya, yang khawatir akan apa yang khawatir akan hidup, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, akan apa yang akan dia pakai, akan kehidupan. Banyak orang khawatir, tapi waktu saya dengar lagu pujian itu, saya sadar kalau kita hidup itu sungguh-sungguh hanya berkat kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Tetapi kenapa banyak orang, bahkan tidak sedikit orang percaya, yang hidup penuh dengan kekhawatiran? Ya, saya biasa bilang khawatir itu adalah hal yang manusiawi. Ya betul, dalam diri semua manusia pasti muncul kekhawatiran. Apalagi seperti zaman saat ini ya, banyak ibu-ibu yang khawatir kalau nanti anaknya mau sekolah bagaimana prokesnya, bagaimana anak-anak kecil bisa mengikuti prokes. Kita khawatir. Banyak orang-orang tua atau kepala-kepala keluarga, aduh bagaimana dengan usaha zaman sekarang, pekerjaan zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita khawatirkan. Dan menurut saya, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang manusiawi. Cuman Bapak Ibu, saya baca di dalam satu tafsiran yang ada di dalam Alkitab elektronik, ada kekhawatiran yang sebenarnya Tuhan tidak izinkan. Kenapa sampai Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perikop ini sangat detail, sampai Tuhan membahas burung-burung di udara pun tidak berpakaian, sehingga dengan Salomo dia memberikan perumpamaan yang sangat detail tentang hal kekhawatiran ini. Karena Tuhan ingin memberitahu kepada murid-muridnya ada kekhawatiran yang Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam diri kita. Ya mungkin kalau secara manusia kita masih punya daging, otak kita yang kecil ini memikirkan banyak hal dan kita menjadi khawatir. Itu hal yang manusiawi. Tapi ada kekhawatiran yang Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam kehidupan ya, Tuhan tidak izinkan kita melakukan itu. Makanya Tuhan kasih mengajarkan murid-muridnya hal kekhawatiran ini. Nah, di dalam salah satu tafsiran di Alkitab elektronik, saya membaca dan saya mendapatkan renungan yang sangat baik ini. Saya mendapatkan 2 poin yang sangat baik waktu saya membaca tafsiran ini. Dikatakan di sana kekhawatiran yang Tuhan tidak izinkan untuk orang yang percaya dengan Dia, untuk pengikut-pengikut Dia alami itu adalah yang pertama. Saya akan membaca teksnya. Yang pertama, kekhawatiran yang membuat gelisah dan menyiksa. Kekhawatiran yang membuat pikiran kacau balau dan membuat pikiran itu tergantung di awang-awang, yang mengganggu sukacita di dalam Allah dan mengaburkan pengharapan kita di dalamnya. Kekhawatiran yang mengganggu tidur, kekhawatiran yang menghalangi kita untuk menikmati diri kita sendiri, menikmati lingkungan kita, teman-teman kita, dan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kekhawatiran yang kedua yang Tuhan tidak izinkan adalah kekhawatiran yang membuat kita ragu dan tidak percaya kepada Allah. So Tuhan tahu kalau manusia itu bisa khawatir. Dia sebagai darah dan daging punya otak yang kecil. Tuhan tahu manusia mungkin bisa khawatir. Makanya Tuhan ajar sama murid-muridnya, kalau aku pelihara kamu, itu dicari bangsa-bangsa di luar sana, tapi aku menyediakannya buat orang yang mengasihi aku. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kamu. Tuhan mau kasih tahu, jangan kita khawatir sampai kita ragu kepada Tuhan. Jangan kita khawatir sampai itu membuat kita gelisah, membuat kita tersiksa, membuat pikiran kita kacau balau, membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan kita. Tuhan tidak mau orang yang mengasihi Dia, orang yang takut akan Dia, orang yang mencari Dia dalam kehendaknya, dalam kebenarannya, itu menjadi khawatir yang seperti ini. Oh mungkin kita khawatir, oh hati-hati kalau mau keluar sekarang di luar banyak kuman, kita khawatir. Oke, tapi bukan khawatir yang membunuh kita, yang akhirnya buat kita ketakutan sampai kita bisa stres, depresi, sampai kita tidak bisa menikmati, sampai kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang lain. Bukan kekhawatiran seperti itu yang kita mau. Bukan kekhawatiran seperti itu yang Tuhan mau kita rasakan di dalam diri kita. Oke, kalau kita khawatir, serahkan itu kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Dan biarlah Tuhan bekerja. Makanya perikop ini ditutup dengan kesusahan hari ini itu cukup untuk hari ini. Besok punya kesusahannya sendiri. Tuhan mau ajar, jangan kita khawatir yang terlalu berlebihan. Jangan Anda dan saya khawatir sampai kita meragukan Tuhan. Jangan kita khawatir sampai kita tidak lagi melihat Tuhan dalam hidup kita.
Karena itu pada hari ini saya ingin menutup renungan saya yang sederhana ini dari pujian yang saya dengarkan tadi pagi waktu saya duduk dengarkan puji-pujian. Kita ada hari ini itu karena berkat kemurahan Tuhan. Anda dan saya hidup hari ini itu karena kasih Tuhan. Kalau kita khawatir, kalau ada kekhawatiran di dalam diri kita, bawa kepada Tuhan. Dan jangan kita biarkan kekhawatiran itu membuat kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Jangan kekhawatiran itu membuat kita tidak melihat campur tangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena itu pada hari ini hal kekhawatiran itu hal yang manusiawi. Karena itu jangan sampai kekhawatiran itu membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami yang khawatir, ajari kami untuk selalu melihat Tuhan. Ajari kami supaya kekhawatiran kami tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Ajari kami supaya kekhawatiran kami tidak membuat kami tidak dapat melihat Tuhan. Tapi biarlah waktu kami khawatir, kami datang kepada Tuhan. Kami cari kehendak Tuhan dan kami menemukan jawaban di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Di waktu-waktu ini, di saat ini, sekalipun kami tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, tapi biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka mengalami perlindungan Tuhan, mereka mendapatkan berkat Tuhan. Sukacita daripada Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Perlindungan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan selalu menjadi bagian jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.